saya Sofia Zahra Manju Paramita dari Prodi Kedokteran Umum NIM 20200300310064. Di sini saya berperan sebagai mahasiswa yang wawancara riset. Nama saya Adelia Patricia Budianesti dari Prodi Kedokteran Umum dengan NIM 20200310310065. Di sini saya berperan sebagai narasumber. Selamat menonton! Ada apa ya, Kak? Assalamualaikum Kak, saya Sofia Zahra Manju Paramita, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sedang melakukan riset mengenai kesehatan mental pada mahasiswa. Apakah Kakak bersedia menjadi narasumber bagi saya? Dan jika berkenan, saya akan merekamnya. Oh, boleh. Silakan masuk. Baik Kak, pertama-tama namanya siapa? Nama saya Adelia Patricia Budianesti. Usianya berapa ya Pak? 18 tahun. Wah, ternyata seumuran ya. Tempat tinggalnya di mana Kak? Di Jalan Naya Mandaran nomor 65A. Sekarang sedang kuliah atau sudah kerja Pak? Sedang kuliah sih. Oke, sekarang saya akan bertanya nih seputar kesehatan mental. Menurut Kakak nih, Kak Adel tahu tidak pengertian dari kesehatan mental itu apa? Yang aku tahu ya, Kak, kesehatan mental itu tuh ketika seseorang tuh mampu mengenali, juga tahu tentang dirinya, terus mampu produktif, mampu menghilangi stres, terus juga mampu berguna bagi lingkungan sekitarnya. Kalau misalnya ada hambatan di dalam itu, menurut aku tuh orang tersebut tuh punya permasalahan nih dalam kesehatan mental. Baik, lalu menurut Kak Adel bagaimana kesadaran kesehatan mental bagi mahasiswa? Kalau menurut aku nih ya Kak, ketika seorang mahasiswa itu demam, dia itu bakal mencari obat gitu ya, atau meminum obat dan juga istirahat. Nah itu tuh namanya literasi kesehatan. Tapi dia belum bisa nih mengenali dirinya, yaitu dengan meminta pertolongan ke orang lain. Jika itu dibiarkan terus menerus, maka ya bakal mengganggu kesehatan mentalnya lah Kak. Lalu nih Kak, permasalahan seperti apa nih yang mahasiswa alami sampai mereka tuh bisa terganggu kesehatan mentalnya? Pengalaman yang saya tahu nih, pertama tuh ada yang di drop out, terus dia jadi stres dan nggak tahu harus gimana. Yang kedua tuh mahasiswa kan dituntut untuk aktif. Nah ada juga mahasiswa yang dia itu aktif di dalam organisasi, terus juga dia masih kuliah, jadi dia bingung untuk membagi waktunya, jadi dia merasa beban. Terus ada juga yang nggak passion nih di dalam jurusan tersebut, jadi karena dia dipaksa oleh orang tuanya, makanya dia tuh jadi nggak senang untuk belajar, dan akhirnya tuh jatuhnya males, lama-lama jadi masalah deh. Selain itu ya Kak, ada juga nih mahasiswa yang punya masalah sama keluarganya, terus ya gitu jadi nambah-nambahin beban pikiran deh. Wah, ternyata Kak Adel ini tahu betul dan peka ya mengenai kesehatan mental di lingkungan sekitar Kak Adel ini. Lalu menurut Kakak sendiri, bagaimana menurut Kakak ini? Soalnya kan banyak ini stigma negatif di masyarakat mengenai kesehatan mental, sehingga pengidapnya itu tidak mau dan enggan untuk memeriksakan kesehatannya sendiri dan menceritakan kepada orang di sekitarnya ini. Menurut Kak Adel bagaimana? Ya itu ya Kak, itu yang masih jadi permasalahan berat untuk di masyarakat kita. Ketika seseorang itu sebenarnya membutuhkan pertolongan, tapi itu masih banyak orang sekitar kita tuh yang malah mengejek dan menjauhkan. Padahal orang yang seperti itu tuh dia perlu pendukung, bisa temannya atau keluarganya. Kalau enggak nih ya, yang paling mungkin itu melakukan kampanye atau mengedukasi masyarakat sekitar untuk mendukung ataupun membantu si orang yang memiliki masalah kesehatan mental ini, bukannya malah dijauhkan. Ya walaupun lama sih ya, tapi mungkin itu bisa menjadi jalan yang efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jawaban Kak Adel ini sangat bagus sekali ya. Lalu menurut Kak Adel nih, apakah ada interaksi sosial yang berpengaruh pada depresi dan kesehatan mental bagi mahasiswa? Menurut aku sih ada ya Kak, terutama tuh di pertemanan dan lingkungan. Nah
bisa juga tuh karena faktor genetik dan keluarga juga, pengaruh keluarga. Aku pernah punya teman, dia itu sebenarnya nggak menarik diri dari lingkungan, cuma saat di media sosial dia tuh merasa insecure gitu loh, merasa kekurangan atas apa yang dia punya. Terus dia juga kayak merasa kurang dalam segala hal ketika dia melihat gaya hidup seseorang, prestasi seseorang. Jadi mungkin itu ya kak yang bisa mempengaruhi. Baik, lalu selanjutnya ya Kak, apakah ada korelasi antara mahasiswa yang kampusnya itu terletak di perkotaan dengan kesehatan mentalnya? Ya tentunya ada ya kak. Jadi misalnya si orang itu tuh ada faktor kemacetan. Itu kan kalau kita kena macet kan pasti udah kayak aduh males gitu kan. Terus yang kedua tuh ada faktor sosial ekonomi, gaya hidup seseorang itu juga bisa mempengaruhi. Selain itu juga lingkungan pertemanan lah ya pastinya, karena kan kita bersosialisasi dengan teman-teman kita. Berikutnya nih, menurut Kak Adel, ciri-ciri orang yang memiliki gangguan kesehatan mental itu apa? Ya banyak sih ya kak tentunya ciri-cirinya, tapi yang saya tahu tuh kalau ada pola tidur yang tidak teratur, pola makan juga, terus adanya keengganan untuk mengerjakan tugas, mengisolasi diri, juga di dalam emosionalnya nih kak, jadi dia bisa cepat marah dan juga menjadi tidak sabar. Oke Kak, lalu seberapa penting sih agar kita itu bisa menjaga kesehatan mentalnya, terutama bagi mahasiswa? Kalau menurut aku penting banget kak, karena dari situ tuh kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita juga, karena kesehatan tubuh itu berasal dari kesehatan mentalnya. Kemudian sebenarnya gangguan kesehatan mental itu tuh nggak mempengaruhi atau bakal mematikan seseorang secara langsung, cuman itu tuh bisa menyebabkan seseorang itu kehilangan kreativitasnya, bahkan dia juga bisa membuat dirinya itu melakukan bunuh diri. Serang sekali ya Kak dampaknya. Jadi kita tuh harus mengenali diri kita sendiri dan tidak boleh sampai terkena penyakit mental karena nanti akan berpengaruh pada masa depan kita ya Kak. Lalu pertanyaan terakhir nih, bagaimana cara efektif untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap kesehatan mental menurut Kakak? Menurut aku cara yang paling efektif itu meningkatkan kreativitas dan diri kita masing-masing. Kalau misalnya di lingkungan kampus, kita tuh bisa memberikan edukasi kepada mahasiswa-mahasiswa yang tentunya tuh jauh dari orang tuanya. Selain itu kita juga bisa mengedukasi kepada masyarakat. Nah, jika seseorang memiliki permasalahan yang sudah dikira cukup berat, ya sebaiknya cari pertolongan. Dia tidak bisa memaksakan diri untuk menyimpannya sendiri gitu. Jadi dia juga butuh pertolongan. Oke Kak, terima kasih ya atas wawancaranya pada saya. Jawaban Kakak sangat baik dan bagus. Semoga bisa memotivasi orang-orang di sekitar Kakak. Ya, sama-sama Kak.